Setelah berhasil membangkitkan jasad Transformers yang telah lama mati, Megatron kemudian memerintahkan zombie-zombie itu untuk menyerang Optimus dan Ratchet. Dengan bermodalkan keyakinan yang kuat, Optimus mulai menembaki zombie-zombie tersebut dengan harapan dapat menghentikan mereka. Ratchet yang tidak yakin kemudian bertanya pada Optimus, bagaimana mereka bisa mengalahkan sesuatu yang sudah mati? Optimus tak menjawab. Ia lantas memerintahkan Ratchet untuk kembali ke markas, ketimbang hanya berdiri pelongo-pelongo di sana. Namun Ratchet tidak mau. Ia lantas... Berkat aksinya tersebut, Ratchet menemukan trik untuk membunuh zombie-zombie itu. Triknya ialah menebasnya hingga potongan terakhir. Trik itu kemudian ditiru oleh Optimus. Mereka berdua pun menjadi duo yang mematikan. Sekuat-kuatnya mereka berdua, akhirnya kalang kabut juga. Keduanya semakin terpojok, hingga akhirnya... Seperti kerasukan sesuatu, Optimus kembali bangkit dan menghajar semua zombie itu sambil berlari menuju Megatron. Namun, Megatron terlalu pengecut untuk tanding 1 lawan 1. Hingga akhirnya... Di waktu yang sama, Bulkhead yang mencoba menyelamatkan Agent Fowler harus melawan para Decepticon sambil mengasuh ketiga anak manusia. Meski cukup merepotkan, Bulkhead dapat melakukannya dengan baik. Namun, karena kalah jumlah, ia akhirnya terpojok dan memaksanya masuk ke dalam markas Decepticon. Tapi ada yang ketinggalan. Saat Jack dan Raph dibawa ke dalam markas, tiba-tiba muncul RC dan Bumblebee. Mereka kemudian menuju ke tempat di mana Fowler ditahan. Autobot yang semakin mendekat membuat Starscream ketakutan. Saat mereka bertemu, Starscream pun... Autobot dan ketiga anak manusia itu berhasil menyelamatkan Fowler dari teror Decepticon. Sebelum pergi, Miko berhasil mengambil foto dari layar komputer Decepticon. Sesampainya di markas, mereka bertemu dengan Optimus dan Ratchet. Miko menunjukkan foto yang ia ambil tadi. Ratchet kemudian menganalisa foto itu. Ternyata, itu merupakan sebuah spesifikasi dari generator pusaran ruang dan waktu, yang artinya Megatron berencana membangun sebuah space bridge. Optimus curiga, jika space bridge itu akan digunakan untuk membawa lebih banyak pasukan zombie ke bumi. Dan tempat yang dituju oleh Megatron adalah... Cybertron. Tampaknya, firasat Optimus menjadi kenyataan. Ratchet melacak kemungkinan keberadaan space bridge buatan Megatron. Benar saja, ada satu space bridge yang terletak di luar angkasa. Autobot tidak bisa ke sana karena mereka tidak bisa terbang. Satu-satunya cara ialah dengan menggunakan ground bridge yang mereka miliki. Namun, menggunakan ground bridge terlalu berisiko. Karena jika putarannya patah, mereka akan terdampar di luar angkasa dan tak bisa kembali. Karena tekad Optimus sudah bulat, ia bersedia mengambil risiko itu. Ia memutuskan untuk pergi bersama RC, Bulkhead, dan Bumblebee. Sementara Ratchet tinggal di markas untuk memantau ground bridge serta menjaga ketiga bocil laknat. Begitu sampai di space bridge, Autobot langsung bersiap untuk menyerang pesawat Megatron yang sedang mendekat. Karena tak diserang-serang, Optimus curiga. Sepertinya Megatron mengalami sesuatu yang agak lain. Setelah di-zoom, kerusakan antena pada pesawat Decepticon membuatnya tak bisa mengunci koordinat ke Cybertron. Namun Megatron pasti ada cara lain. Raph berpendapat, cara alternatif Decepticon untuk menemukan koordinat Cybertron ialah dengan memanfaatkan parabola besar yang ada di bumi. Untuk anak seusianya, Raph memang jenius. Ia bahkan bisa menghack sistem keamanan dari pusat parabola itu. Namun ia tak bisa masuk ke jaringan begitu saja. Raph harus berada di gedung pusat kontrol parabola itu. Sekelas gedung pemerintahan, keamanannya buruk sekali, karena bisa dengan mudah disusupi oleh 3 bocah. Raph langsung masuk ke sistem keamanan, dan di sana ia langsung berhadapan dengan hacker dari Decepticon, yang ternyata hacker tersebut sedang berada di ruangan sebelah. Saat Raph sedang fokus, tiba-tiba... 1,000 miles away. Karena gangguan itu, mereka pun gagal. Mereka sudah berusaha semampunya. Tapi Decepticon selalu punya cara. Koordinat Cybertron sudah terkunci, dan Megatron siap untuk mengaktifkan Space Bridge. Megatron kemudian melemparkan Dark Energon ke Space Bridge, dan seketika...
Optimus berencana menghancurkan Space Bridge itu. Tapi tiba-tiba Megatron datang untuk mencegahnya. Tanpa basa-basi, keduanya pun langsung berkelahi. Optimus dihajar hingga babak belur. Ternyata itu hanyalah pengalihan. Rencana sebenarnya ialah RC dan kawan-kawan mencoba membalikan arus Space Bridge. Yang harusnya mengeluarkan, sekarang Space Bridge berubah menjadi menyedot. Akibatnya Space Bridge pun... Autobot berhasil menggagalkan rencana Megatron. Mereka lantas kembali ke markas menggunakan Ground Bridge. Di sisi lain, Starscream mengumumkan pada seluruh Decepticon bahwa spark Megatron telah padam, yang artinya Megatron telah mati. Sejak saat itu, kepemimpinan Decepticon jatuh kepada Hail, Starscream.